Cerita Joko Tarub. Di daerah Kudus ada orang yang tinggal di situ bernama Kiai Ageng di Kudus. Ia punya 3 anak, yang satu ibu 2 orang, bungsunya lain ibu. Disuruh beristri tidak mau, membuat marah ayahnya. Karena takutnya terhadap kemarahan bapaknya, di waktu malam Ki Joko pergi. Perjalanannya menuju Gunung Kendeng. Ia bertapa di situ. Dari hari ke hari terlunta-lunta perjalanannya hingga menemukan taman yang tempatnya teduh dan dikelilingi bunga-bungaan. Ki Joko senang duduk-duduk di bawah pohon. Adapun yang punya taman itu adalah Kiai Ageng Kembang Lampir, punya seorang gadis cantik. Disuruh untuk bersuami tidak mau. Di waktu berhenti beduk siang, putri Kiai Ageng Lampir tadi mengambil air ke taman sendirian. Setelah Ki Joko melihat ada seorang perempuan cantik datang, bersembunyi di balik pohon supaya tidak ketahuan perempuan yang akan mengambil air itu. Berhubung tidak ada satu orang pun yang kelihatan, perempuan itu tanpa ragu-ragu telanjang lalu mandi di kolam. Selesai mandi, waktu akan pulang dikejar oleh Ki Joko, dipaksa berhubungan intim. Setelah selesai Ki Joko pergi, perempuan tadi pulang. Lama-lama putri Kiai Ageng Lampir itu hamil. Ditanya oleh ayahnya siapa yang menghamili, tidak mau mengaku. Kiai Ageng sangat marah serta sangat malu. Karena takut akan kemarahan ayahnya, sang putri suatu malam pergi dari rumah, tak tahu mau kemana. Setelah sampai saatnya, lahirlah seorang bayi laki-laki di tengah hutan. Di tengah hutan kapanasan, putri Kiai Kembang Lampir meninggal konduran, meninggal setelah melahirkan. Anaknya tergolek di sisi kaki ibunya. Adalah Kiai Ageng di Selondoko, kegemarannya nuluk. Waktu Kiai ke hutan menemukan jabang bayi, lalu digendong di sakunya, lalu meneruskan nuluk. Melihat ada kijang, senang sekali. Diikuti terus kemana perginya. Lama-lama kijang itu hilang, membuat kecewa hatinya. Uring-uringan kepada jabang bayi, lalu bayi itu diletakkan di bawah pepohonan. Kiai Ageng melanjutkan mencari kijang tadi. Adapun tempat meletakkan bayi tadi dulu adalah tempat pertapaan Kiai Ageng Tarub. Sepeninggal Kiai Ageng, istrinya yang menjanda tanpa anak masih bertinggal di situ. Bayi tadi dipungut oleh Nyai Rondo serta dipelihara. Setelah berumur 7 tahun, kelihatan tampannya. Teman sepermainannya sangat sayang semuanya. Kegemarannya nulup ke hutan. Sampai saatnya dewasa, mau dikawinkan tidak mau. Ketika Ki Joko nulup di hutan, melihat burung aneh warnanya. Ia sangat tertarik, ditulup tidak kena. Berpindah-pindah hinggapnya, terus diikuti kemana perginya, sampai di hutan besar. Burung itu tidak kelihatan lagi. Di tengah hutan itu ternyata ada sendang, tempat pemandian para bidadari. Saat hari Selasa Kliwon, para bidadari turun mandi di sendang itu. Ki Joko bersembunyi. Para bidadari melepas pakaiannya mandi di sana. Ki Joko tajam melihat, sangat terpikat atas kecantikannya. Lalu satu di antara pakaian bidadari itu diculik serta disembunyikan. Para bidadari tidak ada yang melihat, masih mandi bergembira ria. Ki Joko lalu berdehem. Para bidadari terkejut mendengar suara orang. Segera terbang membawa pakaian masing-masing. Cuma ada satu orang yang tertinggal, yang bernama Dewi Nawang Wulan, masih tertinggal di sendang sebab pakaiannya tidak ada. Ki Joko mendekati. Nawang Wulan ditanya bila mau beristri akan diberikan pakaiannya. Karena bingung hatinya, Dewi Nawang Wulan terpaksa bersedia memenuhi permintaannya. Pakaiannya pun segera diberikan. Nawang Wulan dibawa pulang dan diperistri, menjadikan kegembiraan bagi Nyai Rondo di Tarub. Kemudian Nyai Rondo Tarub meninggal. Anak angkatnya kemudian disebut Kiai Ageng dari Tarub. Sudah punya putri, seorang yang sangat cantik,
yang diberi nama Roro Nawangsih. Pada suatu hari Dewi Nawang Wulan mau mencuci popok ke sungai. Suaminya diminta menjaga dandang, tempat untuk menanak nasi, serta dipesan dengan sungguh-sungguh jangan sekali-kali membuka tutup dandangnya. Setelah Dewi Nawang Wulan ke sungai, Kyai Ageng menunggu nasi sambil menjaga anaknya. Batin Kyai Ageng istrinya itu hanya diberi persediaan padi 1 lumbung, tetapi sudah cukup lama padinya tidak berkurang. Kyai Ageng tidak dapat menduga sebabnya. Berdorong rasa ingin tahu yang besar, seberapa yang ditanak, tutup dandang itu pun lalu dibuka. Di kukusan itu hanyalah sebutir padi. Tutup lalu dikembalikan lagi. Setelah datang, istrinya mengangkat tutup. Padi sebutir masih seperti sama. Taktala dimasukkan. Sangat menjadikan marah sang Dewi. Ia menduga kalau tutup telah dibuka oleh Kyai Ageng, suaminya itu akan ditinggal pulang ke kayangan, tetapi sang Dewi sudah hilang kesaktiannya, tidak dapat kembali ke alam kawigateran. Sejak terbuka rahasia memasak nasi itu, terpaksa Nawang Wulan setiap pagi harus menumbuk padi. Lama-kelamaan padi dalam 1 lumbung padi itu habis. Sehabisnya padi itu, pakaian Dewi Nawang Wulan yang bernama Anantokusumo yang dulu diambil oleh Ki Joko Tarub waktu ada di pinggir sendang ketemu tertimbun padi, membuat marahnya sang Dewi. Pakaian lalu diambil terus dipakai sang Dewi yang pulih kembali kesaktiannya seperti sedia kala. Ia mengatakan kepada suaminya bahwa ia akan pulang kembali ke kayangan. Sudah diperintahkan tidak boleh berlama-lama untuk bersatu. Pesannya kepada suaminya, apabila anaknya menangis supaya dibawa naik ke panggung, di bawahnya supaya dibakari jerami ketan hitam. Sang Dewi pasti akan turun menyusul anaknya. Sang Dewi akan terus menyusui anaknya. Setelah berpesan demikian, diambilnya batang jerami ketan hitam, dibakar, dan sang Dewi membumbung mengikuti asap, menjadikan sedih hati Kyai Ageng Tarub. Kyai Ageng Tarub melaksanakan semua pesan sang Dewi tadi. Setiap anaknya menangis, dibawa naik ke panggung, dibakarnya jerami ketan hitam di bawahnya. Setelah semakin besar, suara anaknya mirip suara ibunya. Alkisah Kyai Buyut Mahasar berjalan datang ke Mojopahit akan menghadap sang raja, menyerahkan hasil bumi berupa padi banyak sekali. Raden Bondan Kejawan yang mengikuti dari belakang tanpa semutan Ki Buyut Mahasar. Padi sudah diaturkan ke Prabu Brawijaya. Raden Bondan Kejawan langsung ke Sitinggil memukul gamelan Kiai Sekar Delimo sehingga membuat terkejut sang Prabu. Penabuh segera ditangkap dan diserahkan kepada sang raja. Setelah diketahui sebagai anak Kyai Buyut Mahasar, lalu diberi titah oleh sang raja, diberi keris 2 macam, yaitu Kiai Mahisonular dan Kiai Mahelo, serta sebuah tombak bernama Kiai Pleret. Perintah sang raja kepada Kyai Buyut supaya Raden Bondan Kejawan menyerahkan barang-barang tersebut kepada Kyai Ageng Tarub. Kyai sanggup lalu berangkat menghadap Raden Bondan Kejawan. Di tengah jalan dibegal oleh 2 orang. Para begal tewas oleh Raden Bondan Kejawan karena ditusuk dengan keris Kiai Malelo, tetapi keris tadi patah ujungnya. Raden Bondan Kejawan lalu berujar, semua kelak keturunannya jangan ada yang memakai keris Malelo. Kyai Ageng sudah tahu bahwa akan ada tamu. Anaknya Dewi Nawangsih diperintah supaya menggelar tikar. Tidak lama kemudian Raden Bondan Kejawan serta Kyai Buyut datang. Kyai Buyut melaksanakan perintah sang raja serta menyerahkan Raden Bondan Kejawan supaya bersatu dengan keluarga. Kyai Ageng Tarub sudah menangkap kehendak sang Prabu Brawijaya. Jawabnya, iya, bersedia. Sepulang Ki Buyut Mahasar, Raden Bondan
disatukan dalam persaudaraan dengan anaknya Kiai Ageng Tarub. Pada waktu itu Sang Rukna Nawasir usianya 14 tahun. Raden Bondan Kesawan namanya diganti Lembu Peteng oleh Kiai Ageng Tarub.